Hai guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Video kali ini kita akan kupas hal tentang kenapa sih bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional. Nah, namun sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube ini ya sobat, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan bersama kita bangun channel ini agar terus berkembang serta memberikan konten edukatif dan bermanfaat. Sobat Mimin, ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa sih bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional? Atau bisa juga disebut bahasa bersama? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja yang jadi bahasa internasional? Nah, buat kamu yang sering bertanya-tanya, coba simak penjelasan dari Mimin ya sob. Karena dunia ini luas, tentu banyak sekali macam bahasa. Maka dari itu, harus ada satu bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat di seluruh dunia. Inilah bahasa internasional. That's amazing. Bahasa internasional adalah bahasa yang kita gunakan agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Untuk dapat menjadi bahasa internasional, sebuah bahasa tidak harus menjadi bahasa yang paling banyak penuturnya. Karena jika begitu, bahasa internasional kita adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia. Kemudian yang kedua Spanyol, dan bahasa Inggris menempati peringkat ketiga. Lalu, bagaimana caranya bahasa Inggris dapat menjadi bahasa internasional? Nah, inilah alasannya. Nomor 1, negara yang berkuasa. Dahulu kala, bahasa Inggris menjajah banyak sekali negara dunia ini. Jika ditotal, mereka telah menjajah 90 negara. Salah satu akibat dari penjajahan ini adalah menyebarnya bahasa Inggris dengan cepat dan luas. Tidak sedikit negara jajahan yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu negara mereka. Negara-negara ini dikenal dengan sebutan negara persemakmuran. Beberapa di antaranya Britania Raya, Kanada, dan Australia. Hal inilah membuat bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantar utama di seluruh dunia. Nomor 2, munculnya Amerika Serikat sebagai negara superpower di abad ke-20. Amerika Serikat dulunya juga merupakan jajahan Inggris. Ya, seperti yang kita tahu, penduduk asli Amerika adalah suku Indian yang dari tahun ke tahun semakin terancam eksistensinya. Kebanyakan orang Amerika sendiri dulunya adalah orang Inggris yang melarikan diri dari negaranya. Meskipun Christopher Columbus yang dianggap sebagai orang pertama yang tiba di benua Amerika, namun pemukiman imigran pertama yang muncul adalah pemukiman orang Inggris. Bertahun-tahun orang Inggris terus datang dan menetapkan otoritasnya di benua Amerika. Karena itu juga, Amerika Serikat memakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Bersamaan dengan semakin kuatnya Amerika sebagai negara adidaya, bahasa Inggris semakin dipatenkan menjadi bahasa internasional. Nomor 3, gempuran budaya, musik, dan film dari negeri Paman Sam juga punya dampak global yang efektif. Selain bisnis, ada juga ekspansi di bidang budaya populer. Di kalangan generasi muda, cara inilah yang makin mengukuhkan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Mulai dari film, musik, hingga budaya populer masih condong ke Amerika Serikat atau Inggris. Soal film, tentu kita nggak bisa menampik dominasi Hollywood sebagai patokan film dunia. Lalu musisi dunia yang legendaris juga kebanyakan berbahasa Inggris. Karena dominasi karya seni berbahasa Inggris, mau tak mau kita juga harus terbiasa. Mungkin kalau gelombang Hallyu alias K-pop atau drama Korea yang semakin mendunia, bisa saja nanti bahasa Korea juga menjadi bahasa dunia. Nomor 4, banyak kosakata. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di dunia. Bahasa Inggris juga mempunyai perkembangan kosakata yang sangat pesat. Penambahan kosakata bahasa Inggris mencapai 8.500 kata per tahun. Perkembangan ini yang juga menjadi patokan layak atau enggak layaknya sebuah bahasa menjadi bahasa internasional. Nah, itu dia mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional atau bahasa bersama. Jika dilihat dari popularitasnya, bahasa Inggris ini menjadi bahasa bersama hingga puluhan tahun ke depan. Gak ada salahnya belajar banyak bahasa di era globalisasi saat ini. Karena kamu bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. BTW sobat-sobat Mimin, selain nguasain bahasa daerahnya masing-masing dan bahasa Indonesia, udah kuasain berapa bahasa asing sob? Coba spill di kolom komentar ya sob, Mimin kepo nih. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Twitter, Facebook,
dan TikTok kita. Bye!